Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dalam latihan K3 yang hari ini kita mengambil topik merancang strategi pengendalian risiko K3 di tempat kerja. Adapun SKKNI yang kita pakai adalah SKKNI nomor 038 tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Om Bambang Devantoro. Saya seorang dosen di Universitas Negeri Malang dan berikut adalah nomor HP dan email saya. Semoga dengan nomor yang saya bagikan ini, kalau saudara ingin ketemu dengan saya atau menghubungi saya, silakan hubungi nomor yang sudah saya sampaikan. Perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari pelatihan kita adalah setelah selesai pelatihan ini, peserta diharapkan kompeten untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai risiko bahaya, dan mengendalikan bahaya dalam penerapan K3 di tempat kerja sesuai dengan standar K3. Kita harus sepakat sebelum pelatihan kita awali terkait dengan tata tertib. Di tata tertib yang pertama, berdoa di awal dan akhir sesi pelatihan. Kita sepakat juga safety first, utamakan keselamatan. Kita harus juga disiplin dengan waktu. Kita sepakat juga HP di silent. Dan yang kelima, respect, ya, kita saling mendukung, antusias, baik peserta, apalagi kalau instruktur sudah antusias maka peserta pun diharapkan juga antusias. Dan yang keenam, kita harus paham jalur evakuasi di ruangan ini. Kalau ada kejadian darurat, kemana kita harus lantai 9. Bagaimana? Sepakat? Oke, kita lanjutkan. Elemen kompetensi yang akan kita bahas, elemen kompetensi pertama, mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, tempat pelatihan. Kemudian elemen kompetensi kedua, menilai risiko di tempat kerja. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah memonitor implementasi K3 di tempat kerja. Elemen kompetensi ada 4 elemen kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi bahaya di tempat pelatihan dengan ada 3 KUK. Kemudian menilai risiko di tempat pelatihan ada juga 3 KUK. Kemudian mengimplementasikan keselamatan dan kesehatan kerja peserta ada 3 KUK, dan 4 memonitor implementasi K3 di tempat kerja juga ada 3 KUK. Setelah mempelajari unit, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan tindakan dalam pengendalian dan pelaksanaan pengendalian, kemudian memonitor bagaimana pencapaian pengendalian risiko di tempat kerja atau di lembaga pelatihan secara tepat, kemudian mengakses sumber informasi K3, jenis-jenis bahaya di tempat pelatihan secara tepat, dan juga mengidentifikasi. Apa yang dimaksud mengidentifikasi? Yaitu melakukan pelaporan potensi bahaya di tempat kerja secara tepat, sehingga tahu akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja di tempat kerja secara tepat. Dan terakhir, menilai, yaitu mengendalikan risiko atau hierarki K3 di tempat kerja sesuai dengan SOP. Terakhir, diharapkan kita mampu melakukan konsultasi atau konfirmasi
ke pihak-pihak yang berkepentingan di tempat pelatihan secara tepat. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan, silakan langsung raise hand supaya saya bisa memberi kesempatan pada Anda untuk melakukan pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Elemen kompetensi yang nomor 1 tadi, bagaimana kita mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Jadi dimanapun kita bekerja, kita harus mampu mengidentifikasi bahaya di tempat kerja. Jadi segala kemungkinan yang akan terjadi harus sudah bisa kita identifikasi sehingga nantinya akan kita antisipasi bagaimana supaya bahaya atau risiko di tempat kerja kita akan bisa diminimalisasi, syukur-syukur bisa dieliminir atau ditiadakan. Kemudian berikut adalah tabel matrik risiko bahaya. Ya, ini untuk mengetahui seberapa parah risiko bahaya di tempat kerja kita, maka di sini ada pedoman yang berupa tabel matrik risiko bahaya. Ini adalah antara perkalian antara frekuensi ya kemungkinan terjadi dan tingkat keparahan. Frekuensi itu mulai sangat jarang, sedang, sering, dan sangat sering. Sedangkan keparahan itu juga sangat ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Misalnya, frekuensinya sangat jarang, ketemuan tingkat keparahannya sangat ringan, maka tingkat risikonya rendah. Tapi kalau frekuensinya sering dan keparahannya berat, maka tingkat risikonya adalah tinggi.